Tadi gimana yang kata siapa? Mbah Manta itu? Jadi saya kan sering ngobrol. Cerita Abah Manta yang tadi itu, ternyata dia itu kan ceritanya hampir pernah mirip dengan saya. Saya kan dulu waktu tinggal di Jonggol, saya kan pernah tinggal di Jonggol. Saya pernah tinggal di Jonggol dan saya waktu itu saya mau ke Cianjur. Jalurnya saya lewat Cipamingkis dulu, Cipamingkis. Cipamingkis. Karena dulu Berarti tembus itu tuh, tembus Cipanas. iya, itu lewatnya Cipanas, Kota Bunga. Itu lewat itu semua. Saya kan kalau kita jalurnya lewat Cipamingkis itu masih hutan tong dulu. Nah, jadi ceritanya itu hampir mirip. Kenapa saya bilang ceritanya hampir mirip? Saya kan kejadian kayak gini sebenarnya udah rada sering lah, makanya Gunung Salak itu kayak akur banget gitu sama saya. Bukannya saya ngebanggain diri ya, tapi gini, kayak udah akur banget sama saya. Karena gini, saya di waktu saya tinggal di Jonggol, saya mau ke Cianjur. Saya bertiga naik motor semua tuh. Nah, lewat Cipamingkis dulu, mau lewat jalur Cikalong kan dulu mah terkenal banyak ini apa begal Cikalong itu ya. Cikalong. Nah, jadi saya nanya sama kawan saya bilang gini, kamu mau menghadapin begal atau menghadapin yang halus-halus? Kalau saya gitu, Malu halus lah. ya gitu, karena kan hutan tol lewat jalur Cipamingkis, hutan tol. Curug Cipamingkis nggak seramai sekarang dan nggak sebagus sekarang. Sebelum dibangun orang belum kenal Curug Cipamingkis seperti sekarang yang udah dibangun segala macam, udah rame orang. Dulu masih hutan tol, memang jalannya udah aspal tapi kiri kanan hutan tok. Ya itu kan terkenal itu, benar itu hutan. Curug Cipamingkis tuh. Kan Curug Cipamingkis, Curug Cibeet, Curug Cipanas, terus aja ke Kok sana. tahu Bu Curug Cibeet, Bu? Cibeet tuh saya pernah mandi di sana. Cibeet kan dari jalan teh kan jauh kita ke dalamnya. Enggak tahu Beet apa Beut ya? Curug Cibeet sih kalau di itunya mah, Cibeet lah mungkin itu sebutannya. Jadi saya tuh dari sana berangkatlah saya tuh dari Jonggol. Berangkat dari Jonggol, melewatin pasar pisang, tuh hoyo aja terus. Keluarlah mulai masuk jalur Cipamingkis itu kan. Masuk jalur Cipamingkis terus, lewatin Cipamingkis, Curug Cipamingkis lewat, mau masuk ke Curug Cibeet tadi, itu kan udah masuk mobil kan? iya itu jalannya udah aspal. Cuma kiri kanan tuh hutan zaman dulu, orang belum terlalu kenal kan Curug Cipamingkis, Cibeet segala itu belum, masih hutan total. Paling kayak di masuk Cibeet agak ke sana sedikit, baru tuh ada kebun warga doang, kebun warga yang sebelah kiri. Nah itu saya naik aja terus, saya bertiga tuh sama kawan saya tuh naik motor. Pas kita nyampe kan itu berangkatnya maghrib, sebelum maghrib. Pas nyampe di kisaran Cipamingkis, itu udah maghrib lewat. Berarti pas hutan. Udah pas hutan, tengah-tengah hutan. Ngalaminnya sih pas berangkat sih belum ngalamin nyampe Cianjur tuh di tempat kawan saya. Di sana nginap sehari terus pulang. Pas pulang itulah baru kita ngalamin. Saya ngalamin itu bertiga. Nah, pas pulang teh ya itu lagi saya bilang mending kita lewat jalur yang kemarin aja, perasaan kayak aman-aman aja, jangan lewat itu dah Cikalong, bahaya, ngeri lah pokoknya. Ayo berangkat lewat lagi situ Cipamingkis, balik pas lewat Cibeet kan, pas sebelum mau masuk Cibeet kalau dari arah sana kan, sebelum masuk Cibeet kan pas bener-bener itu di tengah-tengah hutan tanjakan gini. Terus ini kan pas di atas gunung, baru turun begini baru Cibeet kan di bawah. Nah pas di apa begini kita mau naik atas sampai di atas gunung ini kan udah nggak ada ini, kiri kan udah hutan semua. Jauh lagi kan ke sana baru kampung. Pas kita mau nyampe di apa situ, ban teh bocor. Ban yang saya bawa tuh bocor. Kita bingung nih mau disetep sama yang satu teh memang udah ininya kan nggak bisa, si rodanya tuh dia pakai roda kecil gitu kan, jadi dia kalau goncengan sambil ini nggak bisa juga. Mau nggak mau kita dorong sambil jalan kita dorong. Pas udah nyampe ke di atas, pas ngeliat dari jauh tuh kayak ada balai sama warung. Nongkrong lah di Nah, warung
pokoknya warung bengkel. Memang benar daerah situ ada warung bengkel. Tapi ini mah yang kita karena mungkin itulah dibilang tadi pikiran udah mulai kayak kurang ini gitu. Pas nyampe ke atas kita nyari itu warung tuh sama bengkel sebelahnya. Sampai di situ teh yang jaga teh ya masih teteh lah, kelihatannya itu masih teteh lah gitu. Teh, bengkel udah tutup ya? Oh, udah tutup. Padahal kita nggak tahu itu teh udah jam 12 malam. Itu teh udah jam 12 malam di tengah-tengah hutan. Pas pulang gitu. Pas gitu, ya udahlah kita pesan kopi. Ayo pesan kopi 3. Saya pesan rokok, jarum coklat kayak gini. Jarum coklat. Duduk kita ngopi sambil baring-baring tuh di balainya tuh. Baring ngerokok. Tungguin aja. Kita tidur aja dulu di sini dah. Besok baru kita ini nggak usah lah, kita dorong aja paksa. Cuman udahlah sambil santai aja kalau kan gitu. dari situ kan nurun jalannya. Iya nurun emang. Nurun ini kok kita sampai ini aja nggak ada. Tapi itu pas ngopi sambil ngagoreng teh, tahu-tahu tuh ketiduran teh anehnya itu bisa ketiduran semua. Ketiduran semua pas pagi kan matahari dari sana pas dia sentak saya bangun teh pas udah mau 6:30 lah itu teh. Pokoknya itu teh udah mau besar setengah. betul. Itu teh udah mau 6:30. Pas dia setengah. Bu, galak enggak ini? Saya bangunin tuh kawan-kawan saya tuh. Waduh, nanti bisa numpang butah nih, wih. Bangun. Saya bangun kenapa kaget nih, warung nggak ada, bengkel nggak ada, hanya balai itu aja tuh yang ada yang kami sedang tidur itu. Nah, tadi malam saya langsung mikir tuh tadi malam saya ngopi apa, saya ngerokok apa, saya makan itu? Iya, saya makan mie apa, terus yang jaga warung itu tadi malam siapa? Itu saya mikir, saya ngobrol bertiga sama kawan saya tuh gimana ini? Itu bangun jam berapa itu? Pagi banget, 6:30 lah, jam 6 gitu. Mikir kayak bertiga ini dari malam gimana ya? Ya udahlah, gak usah terlalu dipikirin lah, yang penting kita nggak ngapa-ngapa lah katanya. Turunlah kita itu kan. Nah memang benar pas di bawah sana warung bengkel. Kita ngobrol lah sama tukang warung sama bengkel. Cerita tuh kejadian itu, kita tuh yang di atas gunung masih tadi di hutan tadi di atas. Ceritain, dia bilang, oh iya di situ memang nggak ada warung man. Di situ nggak ada warung. Di situ nggak ada warung, nggak ada bengkel, itu hutan total. Tapi ada balai. Iya, itu balai buat orang yang pada pulang dari kebun. Besok istirahat di dinya, Jadi itu nggak ada apa-apa, memang hutan semua di situ. Emang kenapa? Baru kita cerita. Baru si abah ternyata yang jaga itu nenek sama abah yang punya warung itu, yang sekarang yang beneran, yang warung benerannya. Si abah itu keluar. Atau kalau kayak gitu masih bagus, atau kamu mau ditolong, kamu mau ditolong, udah terima kasih kamu, ditolong, cuma kamu capek dibantuin, dikasih makan berarti kamu, dikasih minum, disambutlah kamu berarti di situ. Merinding juga gue ini. Seriusan, ini saya ngalamin kayak gini, beneran, seriusan. Kamu mau berarti bagus, ditolong, itu mah, yang ini memang warung mah cuman ini sama ini, nanti kamu ngelewati. Berarti belum banyak warung tuh kan? Belum ada warung. Tahun berapa sih cuma gitu? Ya ilah, masih saya baru banget lulus SMP 2010-an. Oh, itu udah lama berarti. Itu mah pastilah masih hutan, masih itu. Sepi. Makanya saya 2010-an. 2020-an itu kan udah ramai sekarang. Iya, sekarang. Udah. Makanya saya bilang, tapi tetap walaupun sekarang lewat situ serem loh kalau malam. Masih serem. Saya kan? Istri saya tuh serius lewat jalur pintas Cianjur mau ke anak saya. Dari itu Cikimingkis. serem banget itu bener. Apalagi 2010-an. Bilang kita mau jalur Cikalong kan lebih kurang lah. Terus akhirnya gimana tuh yang akhirnya kita ngobrol warung. Kita bilang iya memang harus kata si abah yang jaga warung. Saya tuh itu makan bagus, atau kamu mau ditolong cina. Ini kamu siapa namanya? Bertanya ke saya. Saya Rian. Tuh bagus, kamu berarti ditolong. Jadi ngobrol itu sama saya si abah teh. Kamu ini yang diinikan sama dia itu. Saya cerita nama abah itu nanya ke saya. Nah makanya dari situlah saya kayak ini gitu, ngerasa kayak makanya orang-orang mungkin bilang kayak
akrab banget gitu sama Gunung Salak. Nah terus si abah teh bilang, kamu siapa namanya? Saya Rian. Nah kamu bagus, kamu ditolongin. Semua ini tuh teman kamu sih sebenarnya nggak ini banget, kamu yang sudah selalu dibantuin mah. Terus dia bilang, ini kamu di mana-mana, dia nanti pasti selalu dibantu kamu mah. Cina itu si abah ini teh. Saya mikir, kata saya, mungkin alhamdulillah lah, dalam hati saya tuh alhamdulillah kalau memang begitu mah. Terus itu sambil motor ditambal di sebelahnya itu kan bengkel, ditambal udah beres, kita pulang. Ayo pak, kita pamit ya pulang. Pulang kemana? Ke Jonggol. Ya hati-hati ya. Bang, rumah di Jonggol? Iya, saya waktu itu tinggal di Jonggol. Waktu tinggal di Jonggol, saya kan pernah kerja di Jonggol, terus saya jadi sapam di Jonggol. Nah, kita lagi main ke rumah kawan di Cianjur, libur teh. Nah main teh bertiga itu ceritanya gitu. Pas ini kita pulang, pas nyampe di kontrakan itu, mana gitu kita ngambil, alhamdulillah kalau memang si abahnya nyeritainya juga gitu, misalnya bagus lah itu masih ditolong, karena dalam pikiran ente nggak ini loh, kayak nggak diingetkan loh waktu itu ya. Iya, Nggak, kadang-kadang kan kalau kita nih nyadar kan, suka nyadar, ini langsung kayak dihipnotis kan. iya nggak nyadar nggak apa gitu kan. Satu pun 3 orang kan nggak ada yang- Tiga-tiganya, pokoknya tahu-taunya tuh gini, pokoknya tadinya tuh kan kawan saya tuh bilang gini, daripada kita sengsara ngadorong motor, kita tidur aja di sini. Memang ini ada warung, ada bengkel, sambil pagi kita nungguin bengkel buka. Cuman saya sama kawan saya yang satu teh kata saya, gak usah dah, kita dorong pelan-pelan aja. Ini kan juga masih jam 12-an lah ya kan. Paling kita nyampe Cipamingkis ke sana teh udah mulai kampung lagi itu. Kan Iya. Udah mulai banyak kampung. Iya, udah kampung lagi kan udah ke sananya teh. Cuman saya bilang gitu, dia bilang ya udah terserah, ya udah kita duduk ngopi aja dulu lah. Nah, itu kan kita duduk ngopi teh langsung tiba-tiba teh tiga teh ketiduran. Nah pas pagi itu pas saya bangun itu baru saya kaget, warung nggak ada, bengkel nggak ada yang tadi malam. Saya langsung mikir ke belakang, tadi malam saya ngopi apa? Saya makan mie apaan? Terus saya ngerokok apa? Terus saya mikir tuh, yo om. Nah, itu kan warung gaib kayak gitu, ada. Serius? Ada sering kayak gitu. Saya langsung. Nah, pas kita nyampe di bengkel yang warung dan bengkel yang sebenarnya, yang aslinya, yang udah lewatin Cibeet itu, yang udah turun terus, Ya kan itu Cibeet. turun terus kan. Nah, turun terus, baru Curug Cibeet, baru naik lagi sedikit kan, baru turun teh ada warung. Karena pas di ketinggian kali ya. Iya, pas dekat ketinggian tuh, memang balai itu mah memang ada, balai itu mah di pinggir jalan. Ini kan di kiri itu kan, Nah, punya lapang ke bawah. iya lapang ke bawah gitu kan, itu keren tuh tempatnya. Nah, disitulah habis itu baru nyampe di rumah saya. Nah, saya pas ceritain kisah saya itu ke Abah Mantan, dia bilang iya memang kamu ini pasti sering banget ditolong. Abah Mantan nih sebenarnya, kamu tuh langsung dia bilang gini, ya kamu tuh yang Abah lihat, katanya yang Abah lihat tuh kamu ini kayaknya leluhurmu itu ada hubungannya dengan orang-orang Jawa Barat, ada hubungannya lah. Makanya kamu tuh mau di mana, namanya hidup kamu di Jawa Barat, maka kamu mah pasti aja ditolong. Katanya sih gitu, cuman ya namanya kita ya saya nggak ini banget ya. Alhamdulillah lah gitu kan, kalau memang itu ini, alhamdulillah banget berarti. Dan salah satu terbuktinya gitu, saya bisa bilang ada terbukti dalam hidup saya, terbukti dalam ini saya sekarang, ya mungkin iya, karena saya merantau ke sini tuh saya kan dari kecil banget, dari umur 7 tahun, umur saya masih kecil banget, dari tahun 97-an lah. Saya sampai sekarang ya apa-apa aja kayak gini-gini aja. Kata orang Sunda itu aya nu ngaping, ada yang mendampingi gitu. Jadi ada hodam yang mendampingi. Ya, kata itu gitu. saya nggak Ya, ngerti. ya itu orang menerjemahkan gitu ya, istilahnya apa namanya, terlindungi, terus punya keberanian yang berbeda dari teman yang lain gitu kan. Tapi ente mungkin gini loh, kalau saya lihat dari silsilah sejarah ya Bu ini ya, runutan sejarah kan merantau tuh ke Jawa Barat, ke Bogor gitu. Terus kan di situ menimba ilmu ya, ilmunya kan ilmu agama. Iya. Saya yakin dari situ, kalau saya sih
Oh, Nah, nggak tahu ya. dari mungkin. situ dari situ ya kebetulan mungkin tadi dikaitkan dengan ada Bakal keturunan diwae ngujat-jat mah. semakin menguatkan. Be, Mungkin. Assalamualaikum. Ya, bos. Lagi ngobrol nih sama ini ini boy. Aman.